Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua dimanapun kita beribadah pada hari Minggu ini. Khotbah pada minggu ini diambil dari buku Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6. Hari Minggu ini adalah hari yang ke-301, tanggal 27 Oktober 2024. Dengan perikop hubungan Ayub kepada Tuhan, dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Itulah perikop pada minggu ini. Nah, kemudian kalau kita baca ayat 1 sampai dengan 6, yaitu diambil dari bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Demikian bunyinya. Jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkau Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan apa saja. Engkau bertanya, mengapa aku berani mengajukan dan meragukan hikmat-Mu. Padahal aku sendiri tidak tahu menahu. Aku bicara tentang hal-hal yang tidak ku mengerti. Engkau menyuruh aku mendengarkan ketika Engkau bicara dan memberi jawaban bila Engkau bertanya. Dahulu pengetahuanku tentang Engkau hanya ku dengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal Engkau dengan berhadapan muka. Oleh sebab itu aku malu segala perkataanku. Oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itulah khotbah minggu ini. Nah, kemudian dalam prakhotbah kita melihat dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Sebagaimana biasa dalam bulan Oktober, pedoman kita tetap nasihat dari Paulus ke jemaat yang ada di Roma. Nasihat tersebut disampaikan dalam Roma 12 ayat 1 dengan perikop, "Serahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan benar." Itulah perikopnya. Dan dijabarkan dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, ya, "Sebab itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, saya menasihatkan kamu supaya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenaan di hati Allah. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Sekarang kita masuk dalam perikop khotbah pada minggu ini. Hubungan Ayub dengan Tuhan. Kemudian Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Apa pergumulan Ayub? Kalau kita lihat, Ayub adalah seorang dari tanah Uz. Ia menyembah Allah dan setia kepadanya. Dan Ayub orang yang baik budi dan tidak berbuat kejahatan sedikit pun. Bahkan di dalam kotanya, dia yang paling kaya. Kalau kita melihat dalam kekayaannya, kalau di dalam Batak mengatakan Hagabeon, Hamoraon, kekayaan, ya, dan banyaknya keluarga, turunan, dan juga harta. Nah, dia mempunyai anak laki-laki 7 orang dan punya anak perempuan 3 orang. Di samping itu, Ayub juga memiliki 7.000 ekor domba dan 3.000 ekor unta. Kemudian 1.000 ekor sapi dan 500 ekor keledai. Jadi pendek cerita, ya, bahwa di antara orang yang paling kaya di antara penduduk di daerah timur, di tanah Uz, ya, di tempat Ayub berada. Nah, kemudian Ayub juga punya kebiasaan untuk, ya, membersihkan anak-anaknya dari tindakan-tindakan yang berbuat dosa. Karena anak-anaknya yang ke-7 ini rajin mengadakan pesta bergantian di rumah masing-masing dan juga dihadiri oleh anaknya perempuan. Nah, sehingga Ayub setiap pagi, ya, dia menguras anak-anaknya. Karena malamnya anaknya berpesta pora, mungkin ada kekeliruan atau kesalahan. Maka Ayub, ya, menguras dan membersihkan keberkahan kepada Tuhan dan mengampuni apabila ada kesalahan daripada anak-anak Ayub. Nah, kemudian, ya, dalam situasi yang boleh dikatakan tanpa sepengetahuan dari Ayub, ya, tanpa sepengetahuan Ayub, dia ada sesuatu hal yang terjadi pada dirinya, di mana, ya, bahwa iblis mencobai Ayub. Nah, pada suatu hari, ya, makhluk surgawi, ya, itu menghadap Tuhan. Jadi pada waktu makhluk surga itu menghadap Tuhan, di situ ada datang si penggoda, yaitu si iblis. Nah, tentu Tuhan bertanya kepada si iblis itu karena dia datang. Ditanya begini,
dari mana saja engkau? Kemudian iblis menjawab. Ya. Jawab si penggoda, hamba baru saja mengembara di sana sini dan menjelajahi seluruh bumi. Nah, jadi si iblis ini sudah menjelajahi seluruh bumi. Itulah laporannya kepada Tuhan waktu Tuhan Allah bertanya kepada si iblis. Nah, kemudian lalu Tuhan bertanya, apakah telah kau perhatikan? Wah, ini bahwa Allah bangga pada seseorang. Apakah telah kau perhatikan bahwa hambaku Ayub? Tuhan bangga dengan Ayub karena kebaikannya. Di seluruh bumi tak ada orang yang begitu setia dan baik hati seperti dia. Ia menyembah aku dan sama sekali tidak berbuat kejahatan. Itulah kata Tuhan. Lantas apa jawaban iblis? Ya. Si iblis menjawab, tentu saja Ayub menyembah engkau, sebab ia menerima imbalan. Ya. Dia, keluarganya, dan segala kekayaannya selalu kau lindungi. Pekerjaannya kau berkati, dan kau beri dia banyak ternak, cukup untuk memenuhi seluruh negeri. Tetapi seandainya, segala kekayaannya itu kau ambil, pasti dia akan langsung mengutuki engkau. Nah, inilah alasan daripada si iblis. Mengapa Ayub bisa menyembah Tuhan? Karena dia kaya, kau berkati hasil tanamannya, kau berikan kepadanya anak, keturunan, ya, sehingga dia pastilah menyembah kau. Coba kalau itu tidak ada, bagaimana mungkin dia menyembah Tuhan? Nah, lantas Tuhan berkata, baiklah, kata Tuhan, ya, lakukanlah apa saja dengan seluruh kekayaan Ayub, asal jangan kau sakiti dia. Lalu pergilah si iblis, ya. Pergi si iblis, apa yang terjadi? Semua harta Ayub tadi dan berikut anaknya laki-laki dan perempuan habis semua dalam sekejap. Oh, itulah kuasa iblis. Jadi iblis berkuasa untuk mengambil semua harta yang kita miliki. Dia berkuasa. Tapi jiwa dia tidak berkuasa untuk mengganggunya. Ini Tuhan sudah mengatakan, silahkan kau ambil hartanya. Jadi Tuhan juga bisa membolehkan harta seseorang diambil kalau sudah dianggap dia adalah kuat, sangat, ya, setia kepada Tuhan. Nah, kemudian pada ayat kedua, apa yang terjadi, ya? Nah, kemudian si iblis bertemu lagi dengan Allah, ya. Artinya setelah hartanya dimusnahkan, ya, habis semua, ya, dia bertemu lagi dengan Tuhan. Nah, kemudian Tuhan mengatakan, ya,
bagaimana setelah mereka bertemu dengan si penggoda, ya, Tuhan bertanya kepadanya, "Dari mana engkau, si penggoda?" Jawab, "Dari perjalanan mengembara ke sana sini dan menjelajahi bumi." Tuhan bertanya lagi, "Apakah sudah kau perhatikan hambaku Ayub? Di seluruh bumi tak ada orang yang begitu setia dan baik hati seperti dia. Ia menyembah aku dan sama sekali tidak melakukan kejahatan. Dia masih tetap setia walaupun engkau telah membujuk aku mencelakakan dia tanpa alasan." Artinya mencelakakan dia, sudah menghabisi hartanya, ya. Tetapi si iblis menjawab, "Nyawa dan kesehatan lebih berharga daripada harta." Wah, ini artinya masih ada alasan daripada si iblis ini, ya. Harta itu, ya, tidak ada artinya dibanding kesehatan, ya, yang melekat pada dirinya, nyawa dan kesehatan. Jadi artinya karena Ayub sehat, ya, segar bugar, seolah itu alasan lagi dibuat oleh iblis, ya, karena dia masih sehat. Harta itu kan bisa habis sekejap, tapi dia masih sehat. Nah, maka berkatalah Tuhan kepada iblis, ya, "Baiklah, lakukanlah apa saja dengan dia, asal jangan kau bunuh dia." Jadi boleh kau lakukan apa saja, tapi tidak kau bunuh, karena nyawanya adalah milik saya. Kira-kira begitu, ya, Tuhan. Maka si iblis pergi dari depan Tuhan dan menimbulkan borok dan penyakit pada tubuh Ayub. Semua tubuhnya kena borok, sakit, bukan main perihnya. Dia mengerang kesakitan, dan tidur pun dia di atas daun. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ya. Ada 3 orang teman daripada Ayub, yaitu Sopar, Bildad, dan Elihu. Mereka menghakimi dan mengatakan tidak mungkin orang yang baik kena malapetaka seperti yang kau derita. Pasti kau berbuat salah. Tidak mungkin, kata mereka. Maka bertobatlah. Wah, Ayub merasa dia tidak punya salah sama sekali. Apa yang salah pada diri saya? Kalian kan baru kemarin ini, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, karena saya lahir tanpa baju. Kalaupun saya mati tanpa baju, ya siap. Jadi Ayub tidak merasa menyesal dan dia merasa tegar. Hanya dia memang ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang nanti kita lihat dia boleh dikatakan sedikit menggerutu, ya. Nah, sehingga dengan teman-temannya ini adalah melihat orang bukan dengan iman, tetapi menghakimi, seolah Ayub sudah berbuat salah, maka dia terjadi malapetaka bagi Ayub. Dan juga istri Ayub, kalau waktu hartanya habis dia belum bicara apa-apa, tapi begitu dia kena penyakit dan mungkin sudah tidak harapan lagi,
Apa dikatakan istrinya? Hai Ayub, apalagi yang kau nantikan dari Tuhan? Kau sudah begini, sudahlah. Masa kamu terus memuji Tuhan? Katanya. Ya karena di Israel itu masih banyak menyembah berhala. Artinya mereka sudah mulai ganggu kepada Tuhan karena permasalahan tersebut. Tapi Ayub tetap meyakinkan istrinya. Apa kata Ayub? Kita jangan hanya menerima yang baik. Kalau ada yang tidak baik, itu pun harus kita terima. Itu katanya kepada istrinya. Jadi sehingga istrinya tidak bisa bicara apa-apa lagi. Jadi apa yang diberikan kepada kita, kita harus bersyukur. Dan kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, dalam kejadian ini, ya, nah maka firman Tuhan pada hari ini, ya, dikatakan bahwa hubungan Ayub dengan Tuhan, ya, dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, sekarang kita lihat perikop dalam hari ini, ya. Dan ayat-ayat ini melukiskan, ya, bahwa sesuatu yang dirasakan Ayub, ya, dia mengatakan, jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu ya Tuhan bahwa Engkau Maha Kuasa. Dia mengakui Maha Kuasa. Nah kemudian, Engkau sanggup melakukan apa saja. Engkau bertanya, mengapa aku berani, ya, menerangkan dan meragukan hikmat-Mu, padahal aku sendiri tidak tahu menahu. Aku bicara tentang hal-hal yang tidak ku mengerti. Jadi dengan banyak, ya, perkataan-perkataan Daud, bahkan sampai dikatakan kepada Allah, saya siap perkara dengan Tuhan Allah. Apakah saya salah? Apa saya benar? Saya siap diadili ke pengadilan. Kira-kira begitu. Inilah saking sudah, artinya bahwa dia tidak merasa bersalah. Nah, kemudian dikatakan di sini lagi, Engkau menyuruh aku mendengarkan ketika Engkau bicara dan memberi jawaban bila Engkau bertanya. Kemudian, dahulu pengetahuanku tentang Engkau hanya ku dengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal Engkau dengan berhadapan muka. Jadi kalau dulu, ya, hanya katanya-katanya, tapi sekarang sudah berhadapan muka. Nah, oleh sebab itu, aku malu mengingat segala perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini kata-kata Ayub ini keluar karena begitu Ayub mengatakan bahwa dia siap berperkara, akhirnya Tuhan Allah mengatakan, Ayub, kalau kau sebagai laki-laki, jawablah pertanyaanku, katanya. Apa pertanyaan Ayub? Apa pertanyaan Tuhan? Ya. Dan pertanyaannya sangat simpel, ya. Kapan bunga itu berkembang? Dan siapa yang tahu? Ayub tidak bisa menjawab. Nah kemudian, kapan kambing atau domba itu beranak? Jam berapa? Siapa yang bisa mengetahui? Ayub tetap tidak bisa menjawab. Nah, maka kata Tuhan, ya, semua yang ada
kuasa di dunia ini adalah menjadi pilihan Tuhan. Jadi mengenai Ayub, karena Tuhan sebenarnya bangga kepada Ayub, ya, maka Tuhan berani mempertaruhkan Ayub kepada iblis. Tetapi itu memang Ayub tetap kuat, walaupun dia menggerutu, tetapi imannya tetap kuat. Inilah seseorang yang diuji imannya, mentalnya, tapi dalam kesulitannya itu dia tetap berserah kepada Tuhan. Nah, apa hubungan prakhotbah dalam minggu ini? Kita lihat dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya. Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kejadian tentang Bartimeus? Ya. Nah, kita lihat Bartimeus, seorang buta, sedang duduk minta-minta. Nah, waktu dia mendengar Yesus datang dari Jeriko, ya, bahwa lewat di tempat tersebut, maka Bartimeus tergerak hatinya. Apa yang disampaikan Bartimeus? Bartimeus berteriak sangat kencang, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Itulah diteriakkan oleh Bartimeus. Nah, kemudian dia dimarahi oleh orang-orang di sekitarnya dan disuruh diam, jangan berisik. Inilah dari orang. Tetapi dengan keyakinan yang teguh dan yang kuat, dia malah berteriak lebih kencang, "Anak Daud, kasihanilah aku." Itulah, ya, kata-kata daripada Bartimeus. Begitu Tuhan mendengar, panggil dia, katanya. Makanya orang lain memanggil Bartimeus, "Bartimeus, kau dipanggil oleh Yesus." Ya. Nah, jadi tadi Yesus berhenti, dipanggil. Setelah Bartimeus saking buru-burunya dia mau menghadap Yesus, sampai jubahnya dilempar, tidak dibawa lagi jubahnya, langsung dia lari menuju Yesus. Yesus bertanya, ya, "Apa yang kau inginkan aku perbuat untukmu?" Tanya Yesus, ya. Kemudian, "Guru, saya ingin melihat." Lantas Yesus mengatakan, "Pergilah," kata Yesus, "karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh." Pada saat itu orang itu bisa melihat. Jadi kuncinya percaya. Nah, kalau kita lihat dalam perikop sebelumnya, ya, datang kepada Yesus tidak pernah kelaparan. Percaya kepada Yesus tidak pernah kehausan. Jadi hidup kekal bagi kita. Nah, di sini juga karena Bartimeus percaya kepada Yesus, maka dia disembuhkan dari buta. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan Ayub? Disinilah, ya, kekuatan iman yang tulus, bukan hanya pengharapan
ya, tetapi juga dalam usaha untuk mendapatkan kepada Tuhan yang selalu siap mendengar dan menjawab doa kita. Nah, jadi dalam konteks ini Bartimeus menunjukkan sikap yang penuh percaya dan berharap kepada Yesus. Meskipun ada banyak orang yang mencoba menghalanginya ketika Yesus memanggilnya. Bartimeus segera melemparkan jubahnya dan ia datang kepadanya. Nah, jadi kisah ini menggambarkan ya, iman yang kuat dan keberanian dalam mencari pertolongan. Jadi dengan adanya iman yang kuat untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, ya. Nah, menegaskan bahwa iman sejati ya, memerlukan tindakan yang nyata. Nah, maka dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kemudian ya, peliharalah hikmat. Nah, kemudian jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja. Ya. Sebab kalau bukan demikian, kita adalah menipu diri sendiri. Jadi kita mendengar firman Tuhan tapi tidak menjalankan, maka sama dengan menipu diri sendiri. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa kisah ini menggambarkan bahwa ya, iman sejati memerlukan tindakan nyata. Nah, identik dengan ibadah sejati, yaitu menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan benar. Nah, jadi di sini hubungannya dengan Ayub. Ayub pun imannya yang sangat-sangat keras, sangat gigih mempertahankan bahwa Tuhan Allah sebagai penolong. Maka di akhir pasal-pasal yang ada dalam buku Ayub, terutama pasal 42 ya, bahwa melalui pengalaman Ayub ya, kita diajarkan untuk tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan walaupun dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ayub dalam situasi yang sulit sekali, anaknya semua mati, hartanya habis, dan dia sakit, coba, penderitaan yang sangat-sangat besar. Ayat Alkitab dalam pasal 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sungguh melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencana itu yang gagal. Jadi Ayub sudah mulai sadar dia ya, bahwa Tuhan punya rencana dan tidak ada yang pernah gagal. Ayub setelah serangkaian penderitaan yang luar biasa, akhirnya ya, mengakui bahwa Tuhan memiliki kuasa absolut dan hikmat yang tak terbatas. Jadi ada perasaan Ayub dengan perkataan-perkataannya yang tadinya keras kepala kepada Tuhan bahwa saya tidak bersalah apa. Ya, akhirnya dengan telah dijawab oleh Tuhan dengan memberikan pertanyaan kepadanya. Ada lebih 60 pertanyaannya itu kepada Ayub. Satu pun tidak bisa dijawab oleh Ayub. Nah, dalam pengakuan tersebut
Jadi dengan Ayub setelah serangkaian penderitaan yang luar biasa, akhirnya ya mengakui bahwa Tuhan memiliki kuasa absolut ya dan hikmat yang tak terbatas. Jadi Tuhan punya kuasa absolut dan punya prerogatif hikmat yang tak terbatas. Nah, dalam pengakuan tersebut Ayub menunjukkan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Akhirnya Ayub, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Inilah penyesalan yang sangat mendalam dari Ayub. Dan walaupun hartanya habis, ya, walaupun dia punya sakit, tetapi karena dia sempat mengeluarkan kata-kata siap berperkara karena kejujurannya, tapi dia mengakui dia salah karena rencana Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah tidak benar. Itulah kira-kira karena dia Tuhan Maha Kuasa. Nah kemudian menyadari bahwa sejak yang terjadi adalah bagian dari rencana ilahi. Jadi dia sudah mulai sadar bahwa itu semua adalah rencana Tuhan. Ya memang kita tahu Tuhan bangga kepada Ayub, mempertaruhkan Ayub kepada iblis. Tuhan mengatakan, "Iblis, dari mana kau?" Wah, jalan-jalan ke bumi itu melihat, lihat Ayub hambaku, dia sangat setia, imannya tidak tergoyah-kencang. Tuhan bangga, dipertaruhkan kepada iblis, ya. Namun Ayub tidak tahu kalau dia dipertaruhkan. Jadi ada kalanya kalau Tuhan bangga kepada kita, kita mungkin bisa menghadapi cobaan yang berat. Nah sekarang, apabila kita mengalami kesulitan itu, apakah kita larut dalam kesulitan tersebut? Ini yang mau kita ambil makna daripada perikop ini. Ayub dalam persoalan yang sangat pelik mendalam, tapi dia bangkit kembali dengan mengatakan di ayat 6 itu, oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Coba, wah, bukan main ya. Recovernya bukan main. Walaupun hartanya habis, anaknya habis, tapi dia tetap menyesali perkataannya yang kurang baik kepada Tuhan. Karena Tuhan tadi mengatakan, "Ayub, saya tantang kau sebagai laki-laki," katanya. "Coba jawab pertanyaanku." Itu kata Tuhan. Jadi Tuhan juga bisa menantang. Nah, kemudian bagaimana dengan teman-temannya Ayub? Sofar, Bildad, dan Elihu. Ya. Nah, dua orang diantaranya, Sofar dan Bildad, itu harus ya didoakan oleh Ayub, dan juga memotong 7 ekor sapi dan domba untuk dipersembahkan supaya dia bisa diampuni, karena mereka sudah salah. Persepsi mereka adalah salah, kerangka berpikirnya adalah salah. Jadi mereka ya sudah memblame, artinya menyalahkan Ayub. Tidak mungkin kalau orang tidak berdosa bisa kena bencana seperti ini. Nah, ini pikiran manusia. Tetapi Tuhan berkehendak. Tuhan menguji kesabaran dan iman percaya Ayub. Namun Ayub tidak goyah sedikit pun. Ini adalah merupakan contoh gambaran bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karena Tuhan sudah melihat hati nurani daripada Ayub. Dia kuat, makanya dicoba, diberikan iblis untuk berhak mencoba. Tapi apa yang terjadi? Nyatanya Ayub ya, dengan penyesalannya dia bangkit kembali. Nah kemudian apa yang terjadi? Akhir hidupnya
yang diberikan oleh Tuhan kepada Ayub. Nah, kita lihat ya dalam penutup, setelah selesai berbicara kepada Ayub, berkatalah Tuhan kepada Elipas, aku marah kepadamu dan kepada kedua temanmu, karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya tentang diriku, tetapi hambaku Ayub tidaklah demikian. Jadi Tuhan marah mengatakan kepada Elipas, kepada temanmu yang dua, yaitu Sopar ya dan Bildad. Dikatakan, saya marah katanya. Nah, dikatakan, tapi hambaku Ayub tidak demikian. Nah, ambillah sekarang 7 ekor sapi jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada Ayub. Kemudian persembahkanlah semuanya itu sebagai kurban bakaran untuk dirimu. Ayub akan berdoa untuk kamu dan doanya akan kuterima. Coba, Allah menerima doa orang yang benar. Ayub sudah dianggap seorang yang benar, maka disuruh kepada Elipas untuk pergi kepada Sopar dan Bildad. Potonglah 7 ekor sapi jantan dan 7 ekor domba jantan, persembahkan, dan biarlah Ayub mendoakannya. Nah, kemudian Ayub akan berdoa untuk kamu dan doanya akan kuterima. Tuhan mengatakan, Ayub akan berdoa dan doanya kuterima. Nah, kamu tidak akan kupermalukan, meskipun kamu patut menerima hukuman. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya tentang diriku, sedangkan Ayub mengatakannya. Nah, Elipas, Bildad dan Sopar melakukan apa yang disuruh Tuhan, dan Tuhan menerima doa Ayub. Nah, kemudian setelah itu dilaksanakan, Ayub berdoa bagi ketiga temannya. Tuhan membuat dia kaya kembali dan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala harta kepunyaannya dahulu. Ya, semua abang dan saudaranya perempuan Ayub serta semua kenalannya yang lama datang mengunjunginya lalu berpesta bersama-sama. Jadi dengan demikian, dengan iman yang kuat dan percaya, mengembalikan hartanya kembali, walaupun pergumulan Ayub sangat berat. Tapi satu kuncinya, Ayub mengatakan, oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi dia menyesal apa yang disampaikan karena dulu ya, dan dikatakan dia mendengar tentang Tuhan ya, tidak tahu menahu aku bicara tentang hal-hal yang tidak ku mengerti katanya, kemudian tentang hal-hal yang terlalu aib ya, jaib bagiku ini. Engkau menyuruh aku mendengar ketika aku berbicara dan memberi jawaban bila aku bertanya. Nah, jadi dikatakan oleh Ayub ya, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Nah, jadi dahulu dia hanya mendengar dari orang saja, maka dia mengatakan siap berperkara, siapa yang ini benar, hanya mendengar dari orang saja. Nah, dikatakan sekarang katanya, ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Karena sudah Allah langsung berbicara kepada Ayub, maka tidak ada lagi alasan ya untuk menyampaikan hal yang tidak dimengerti oleh Ayub. Maka di ayat terakhir dia mengatakan, oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku dan dengan menyesal. Jadi dengan penyesalan dan pertobatan, akhirnya
Tuhan berterus terang kepada Ayub. Maka ya, yang 3 orang, Elipas, Sobar, dan Bildad, itu diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan 7 ekor sapi jantan, 7 ekor domba dipersembahkan kepada Tuhan, dan diminta didoakan oleh Ayub supaya diterima oleh Tuhan. Nah, jadi ada syarat yang diberikan Tuhan. Kalian harus menyerahkan kurban persembahan itu, dan yang mendoakan adalah Ayub. Maka doa orang yang benar sangat mujarab, sangat baik, dan diterima oleh Tuhan. Ini contohnya. Tuhan menginginkan supaya Ayub mendoakan ketiga orang itu untuk bisa berbaik kembali dengan Tuhan. Nah, setelah itu dilaksanakan, maka harta Ayub kembali 2 kali lipat. Jadi kalau tadinya 7.000 ya, itu menjadi 14.000. Yang 3.000 menjadi 6.000, yang 1.000 menjadi 2.000, yang 500 menjadi 1.000. Nah, tapi kalau anak-anaknya itu tetap dikembalikan seperti biasa, hanya hartanya yang diberikan 2 kali lipat. Itulah makna daripada perikop hari ini. Apabila kita bertahan dalam kesulitan dan tetap mempercayakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Semoga dengan iman percaya daripada Bartimeus kepada Yesus, dia disembuhkan. Dan dengan pertobatan dan penyesalan Ayub dengan kata-katanya, hartanya dikembalikan 2 kali lipat, dan anak-anaknya dipulihkan semua. Sehingga semua saudaranya perempuan dan yang lainnya berpesta mereka untuk merayakan kebesaran Tuhan kepada mereka. Semoga ya, pengalaman Ayub ini bisa menjadi pengalaman berharga bagi kita untuk tetap kuat dalam situasi apapun dan punya integrasi yang tinggi untuk percaya kepada Tuhan. Artinya, kita tetap kita dalam situasi apapun untuk percaya kepada Tuhan. Tantangan apapun kita hadapi, dari manapun datangnya, kita tetap yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Indah pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati kita.